pemain yang masih tetap bertahan dari musim lalu dan Persik Kediri asuhan pelatih Gusnul Yakin. Ya, kita melihat di sini tidak banyak perubahan di formasi lineup yang diturunkan oleh Coach Gusnul Yakin, kecuali tidak adanya seorang Sakti Sinaga di depan. Namun mereka tetap memiliki seorang Yongki Ariwibowo bersama juga dengan seorang Patricio Morales. Sementara ini merupakan Persema Malang asuhan pelatih Subangkit. Ya, Persema Malang. Kita lihat Seme Pierre Patrick sudah kembali diturunkan untuk mengisi lini belakang setelah pada saat menghadapi Arema absen, dan Pepito serta Jairon menjadi duet andalan di lini depan, ditopang oleh Siswanto di sisi kiri dan juga Kamri di sisi kanan. Wasit Jandri bersiap-siap untuk memulai. Inilah dia kick off babak pertama. Siswanto tadi yang berusaha dituju oleh Rodi Gaspar. Jeffrey Dwi Hadi diberikan bola kepada Amarildo Sosa. Masih Amarildo Sosa beradu kecepatan dia dengan Zainal Ihwan. Masih kali ini Amarildo Sosa, pemain yang musim lalu bersama dengan Persija Jepara. Siswanto kali ini meninggalkan lapangan permainan. Inilah dia Siswanto. Ya, sekilas tadi kita melihat skill seorang Amarildo Souza yang memang di awal musim ini terlihat tidak klop dengan Persik Kediri, namun lambat tapi pasti kita melihat pemain yang satu ini juga tampaknya sudah menjadi satu unit dengan pemain lainnya di lini tengah. Sangat diharapkan tentunya umpan-umpan dari seorang Amarildo Souza bagi kedua duet striker di depan, Yongki dan juga Pato. Beka Nasirov yang ternyata ditempatkan di posisi bek kanan. Sebuah perubahan posisi bagi pemain asal Turkmenistan ini, Mekan Nasirov, yang sempat ditempatkan juga sebagai seorang pemain sayap, bahkan juga striker oleh pelatih Gusnul Yakin dalam beberapa pertandingan Persik Kediri. Kita lihat Yongki Ariwibowo dan juga Suroso. Inilah dia rising star dari Persik Kediri, Yongki Ariwibowo, yang juga menjadi kekuatan tim nasional U23 Indonesia di ajang SEA Games Laos kemarin. Iya, memang patut menjadi perhatian striker muda ini bagi lini pertahanan Persema. Kita tahu bagaimana Yongki kerap tampil mengejutkan dan dia juga memiliki kecepatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi lini pertahanan Persema Malang. Amarildo Souza menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini. Kita lihat ada juga Kusnul Yuli di dalam kotak penalti, dan juga tidak ketinggalan ada Pato Morales. Amarildo Souza memberikan sebuah bola datar tadi. Masih ada Bima Sakti berhasil membuang bola, menjadikan sepak pojok pertama bagi tim Persik Kediri. Masih ada Kusnul Yuli dibayang-bayangi oleh Seme Pierre Patrick. Ada Prima Pepito Sanusi tadi. Lemparan ke dalam Siswanto kali ini bagi Persik Kediri. Kembali kepada Jeffrey Dwi Hadi. Memainkan tempo dulu, memberikan bola kepada Gunawan yang menjadi center back bagi tim Persik Kediri setelah mereka ditinggal oleh Hamka Hanzah, Usai Munandar dan juga M. Robi. Offside, AW1, Pato Morales telah berada posisi offside. Ya, barangkali satu hal yang patut juga diwaspadai oleh kubu Persik Kediri. Persema biasa menampilkan atau memperlihatkan satu kecepatan di 10 menit pertama. Biasanya mereka selalu tampil menggebrak untuk bisa mencuri kesempatan. Walaupun pada saat ini kita melihat kendali permainan masih dipegang oleh tuan rumah Persik Kediri. Persema Malang saat ini berada di peringkat 4 klasemen Jerman Indonesia Super League, sementara Persik Kediri berada di peringkat 8. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada tanggal 1 September 2007, tepatnya di Divisi Utama Liga Indonesia, di mana Persema Malang bermain seri 1-1 dengan Persik Kediri. Dan sementara dalam pertemuan terakhir di Stadion Brawijaya Kediri,
Persib mampu gol 5-0 atas Persema Malang. Iya. Itulah dia kejailan dari seorang Yongki Ariwibowo, tertangkap oleh wasit. Ya memang ada dorongan yang dilakukan oleh Yongki. Kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana Seme didorong. Iya, jelas sekali memang terlihat apa yang dilakukan oleh Yongki. Mekan Nasirov berikan bola kepada Herman Batak. Kembali kepada Mekan Nasirov kali ini. Langsung berikan bola ke depan kepada Pato Morales, dibeng-beng oleh Suroso. Ya, ya. Kita lihat ada dua pemain yang pernah berseragam sama Arema Malang, Suroso dan juga Pato Morales. Ya, kita melihat ya bagaimana pola serangan Persik Kediri sudah sangat jelas. Artinya mereka memberikan long ball passing langsung ke jantung pertahanan Persema Malang. Karena di sana juga ada duet striker seperti Pato dan juga Yongki Ariwibowo yang memang secara skill individu memiliki skill yang sangat baik. Kita melihat tadi bagaimana Pato Morales sangat menyulitkan para pemain belakang Persema Malang. Dan kali ini kembali Kediri memperoleh peluang melalui set piece. Ya, saya kira memang meminimalisir kesalahan-kesalahan di daerah 16 harus lebih diperhatikan lagi oleh Persema. Yang jauh kali ini masih terjadi pergumulan dalam kotak penalti. Masih ada Bima Pepito Sanusi dan langsung Bima Sakti. Dan masih datang tekanan melalui Jeffrey Dwi Hadi. Kusno Yuli. Ada Jenal Ihwan, masih Kusno Yuli cukup baik kali ini. Terlalu keras umpan dari Kusno Yuli ataupun juga sebuah tendangan yang mencoba berikan kepada penjaga gawang Iko Mangputra. Kusno yakin. Iko Mangputra kali ini akan melakukan tendangan gawang. Ya, Persik Kediri sendiri memiliki average goal yang cukup baik, yaitu 1,9 gol dalam setiap gamenya. Sementara ini Persema Malang yaitu dengan 1,76. Sebuah average yang cukup baik. Ya, kita melihat ya bagaimana para pemain Persema Malang begitu kesulitan untuk mengimbangi permainan skill individu yang ditunjukkan oleh para pemain asing yang dimiliki Persik Kediri. Amarildo Souza tadi kita melihat sempat dilanggar. Iya. Ya, kalau sekilas kita melihat tampaknya tidak offside ya. Namun tentunya hakim garis memiliki pandangan lain karena memang dalam situasi atau kejadian yang baru saja terlihat oleh hakim garis, tampaknya memang sudah terlebih dahulu pemain Persik Kediri, Amarildo Souza, berada dalam posisi offside. Ya, kembali kita melihat ya pola serangannya begitu jelas terlihat bagaimana para pemain lini kedua dari Persik Kediri langsung memberikan long ball ke jantung pertahanan karena memang di sana ada Yongki dan juga Pato yang begitu baik secara skill individu dan juga kecepatan. Iya. Pelanggaran dari Jeron Feliciano yang mencetak 2 gol ketika Persema Malang unggul 3-1 atas Persib Bandung. Atau 3-0. Kita lihat bagaimana tadi pelanggarannya terhadap Gunawan. Ya, kita tahu Jairon memang tipe pemain yang sangat oportunis ya. Artinya sangat berbahaya bila ia diberikan porsi bola. Ya, saya kira terlalu lama tadi kita lihat Bima Pepito. Suroso kali ini berikan bola kepada Kasan Soleh. Ya, M. Kamri kita lihat dapatkan pengawalan dari Mekan Nasirov. Inilah dia M. Kamri.
hampir tidak tergantikan perannya di sektor sebelah kiri dari Persema Malang. Kembali sebuah pelanggaran dari MK Sansoleh. Ya, ini sesuatu yang berbahaya ya, apabila terus terulang dari para pemain Persema. Kita melihat di sini wasit masih toleran, belum memberikan sebuah kartu kuning, namun lebih baik lagi apabila permainan yang sangat agresif ini juga terkendali, kalau tidak bisa berbuat sesuatu yang negatif bagi Persema Malang sendiri. Pato Morales kali ini bukan sebuah pelanggaran, kita lihat. Dan MK Sansoleh masih tergeletak, tampaknya dia mengalami sedikit masalah, mungkin terkena kaki dari Pato Morales. Tampaknya memang pada saat Patricio Morales akan mencoba menghindar dari sergapan pemain belakang dari Persema ini, MK Sansoleh. Ya. Tertindih saja ternyata bagaimana Pato Morales tadi dan juga MK Sansoleh. Kedua tim ini memang memiliki satu persamaan, yaitu adalah tim yang mengadopsi sepak bola menyerang. Itu terlihat dari jumlah gol yang mereka cetak. Dan karena sepak bola menyerang juga membuat Persema Malang berhasil memasukkan 17 gol, tetapi juga kemasukan 17 gol. Sementara Persik Kediri berhasil menyelesaikan 16 gol dan kemasukan 10 gol. Ya, kembali pelanggaran dilakukan para pemain Persema kali ini melalui Yainal Ihwan. Ya, dan ini juga tampaknya ada strategi terselubung dari Coach Subangkit, di mana memang setiap pemain diinstruksikan untuk langsung menerjang pemain lawan, yaitu pemain Kediri, agar mereka juga tidak bisa berbuat banyak, karena kita tahu juga skill individu para pemain Kediri memang di atas rata-rata, baik pemain asing maupun pemain lokalnya. Namun kita melihat ini pun bisa menjadi bumerang, karena terus-menerus para pemain Kediri memperoleh kesempatan dari situasi set piece. Sebuah umpan yang cukup baik kali ini, berada di depan gawang dan membentur mister gawang tadi. Sebuah kemelut yang berada di muka gawang dari Iko Bang Putra. Ya, sebenarnya sebuah tindakan penyelamatan dari Seme untuk membuang bola. Nyaris saja tadi gawang dari Iko Bang Putra jebol. Untung bola masih mengenai tiang atau mister. Zainal Ihwan kali ini bagi Persema Malang. Langsung berikan bola kepada Brima Pepito Sanusi. Masih ada John K. Onorionde tadi. Ada Meka Nasirov. Cukup impresif kita melihat Mekan menempati posisinya yang baru, yaitu sebagai bek kanan. Kita tahu pemain yang satu ini justru direkrut untuk menggantikan peran seorang Amarildo Souza yang tidak bermain begitu baik. Namun kita melihat sebagai bek kanan, bukan hanya ia sangat disiplin, namun juga umpan-umpannya cukup manis. Ya, memang inilah salah satu kelebihan dari Nasirov, di mana dia sebenarnya juga mampu untuk menjadi pemain yang cenderung untuk bertahan. Walaupun di awal-awal kita sempat melihat bagaimana aksi-aksi dia sebagai salah seorang gelandang. Kembali sebuah percobaan tadi dari Suswanto dan kali ini adalah Amarildo Souza. Masih Amarildo Souza mencip bola tadi. Masih ada Suroso dan kali ini bola oleh Brima Pepito Sanusi. Zainal Ihwan. Ya, skor akhir Persiwa unggul 3-1 atas Persijap Jepara. Inilah dia Siswanto, pilar kekuatan baru dari Persema Malang. Ya, betul sekali. Memang Siswanto merupakan pemain yang sangat diandalkan oleh Subangkit. Ya, kita lihat bagaimana kecepatan yang dimiliki oleh Siswanto, dan dia tidak saja mampu untuk bermain di sektor sebelah kanan, tapi juga kerap berpindah dari sisi sektor atau dari sayap sebelah kiri. Ya, kita belum melihat ya pola permainan sebenarnya dari Persema Malang. Mereka lebih banyak dipaksa bertahan di 14 menit pertama ini. Iya. Oh.
Kembali offside. Bagaimana pergerakan dari Kusnul Yuli yang memegang ban kapten? Ya, kita tahu Kusnul Yuli juga sangat cerdik dalam melakukan overlapping. Seringkali ia justru mampu mengelabui perangkap-perangkap offside tim lawan. Inilah dia top skor sementara bagi Persik Kediri, Sakti Sinaga, yang masih berada di bench karena memang mengalami sedikit masalah, sempat mengalami diare dalam beberapa hari terakhir. Kusnul Yuli kali ini bagi Persik Kediri. Kembalikan kepada Siswanto. Dibaca pergerakan oleh Zainal Ihwan tadi. Iya, yang kali ini adalah Brima Pepito Sanusi. Yang sangat baik dari Zainal Ihwan. Iya. Tapi cukup sulit memang bagi duet striker dari Persema Malang, Brima Pepito dan juga Jairon untuk bisa menembus tembok pertahanan dari tuan rumah Persik Kediri yang dimotori oleh Oke John. Oh, berbahaya. Kita lihat memang beberapa kali walaupun bermain dengan direct football yaitu Meka Nasirov, tapi umpannya juga sangat berbahaya untuk memberikan bola daerah kepada Yongki Aribowo ataupun juga Pato Morales. Ya, kita lihat ya, memang ini sudah jelas motif Mekan bahwa bola-bola diagonal ini memang sangat bermanfaat bagi tipe pemain seperti Yongki yang memiliki speed, memiliki skill individu. Belum lagi ada seorang Pato Morales. Namun kita melihat juga di sini para pemain Persema nampaknya tidak ingin mengambil resiko, langsung menyapu bola apabila mendekati pertahanan mereka. Sehingga kita melihat hingga saat ini tidak mudah juga bagi para pemain Persik Kediri untuk melancarkan serangan yang sangat berbahaya ataupun dalam arti kata sebuah peluang emas yang bisa menghasilkan gol. Kita melihat lagi dari proses sepak pojok ini, tidak banyak space yang diperoleh oleh para pemain Kediri untuk melakukan sebuah serangan berbahaya ke penjaga gawang I Komang Putra. Terlepas tadi dari Amarildo Souza, MK Sansoleh kali ini masih belum bisa mengembangkan permainan. Persema Malang masih terus berada di dalam tekanan tim tuan rumah Persik Kediri. Robi Gaspar yang sempat bermain juga sebagai center back menggantikan peran dari Semi Pierre Patrick. Umpan yang sangat baik dari M. Kamri. Wow. Ya. Sebuah tendangan yang tidak disengaja tadi dari Siswanto mengenai wajah dari Brima Pepito Sanusi. Amarildo Souza. Kembali bola-bola daerah ditujukan kepada Pato Morales. Bersih penampilan atau juga pengambilan bola dari Semi Pierre Patrick. Ya, memang kalau kita simak sisi kanan dari lini belakang pertahanan Persema ini memang sedikit. Oh, kita lihat nyaris sebuah peluang yang dimiliki oleh Brima Pepito Sanusi. Coba memanfaatkan umpan dari Jairon. Ya, sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana Jairon begitu leluasa untuk bisa melepaskan bola, memberikan umpan kepada Brima Pepito. Herman Bata kali ini dengan gawang bagi Persik Kediri. Tim yang berdiri pada tahun 1961, salah satu pemegang rekor dalam Liga Indonesia sebagai tim yang mampu 2 kali menjadi juara. Komang Putra. Kembali Gunawan Dwi Cahyo, pemain yang masih berusia 20 tahun. MK Sansoleh kali ini menuju kepada Siswanto, dikawal dia oleh Kusnul Yuli. Umpan Siswanto menuju kepada Brima Pepito Sanusi, masih ada Meka Nasirov. Jeffrey Dwi Hadi kali ini. Pato Morales yang sedikit melebar. Kembali lagi kepada Jeffrey Dwi Hadi. Legimin Raharjo. Masih Legimin Raharjo. John K. Onorionde. Maksudnya kepada Yongki Aribowo.
Masih ada M. Kasan Soleh. Kembali Gunawan kepada John Kugebe Onariondi. Ya, kita melihat ya, para pemain Persema juga sangat berani. Iya, saya kira ini merupakan satu strategi yang cukup jitu yang coba diterapkan oleh pelatih Persema Subangkit untuk langsung memberikan tekanan di daerah pertahanan lawan seperti apa yang baru saja diperlihatkan oleh Jairon. Kita melihat ya, ini bukanlah sebuah tugas rutin yang mudah bagi Amarildo Souza. Karena kerap kali justru serangan yang dilancarkan oleh Persik Kediri justru lahir dari sektor sayap. Ini menunjukkan bagaimana operasi seorang Amarildo Souza begitu terbatas di lini tengah. Dalam hal begini akan lebih baik apabila seorang Jeffrey Dwi Cahyo, di sini kita tahu pemain Dwi Hadi, pemain yang juga memiliki inisiatif menyerang yang baik, juga ikut membantu seorang Amarildo Souza paling tidak untuk menarik perhatian para pemain belakang Persema Malang. Ya, dan kalau kita lihat hingga 20 menit babak pertama ini, serangan-serangan yang dibangun oleh Persik Kediri ini lebih banyak melalui sektor kanan pertahanan dari Persema Malang, karena barangkali belajar dari pengalaman pada saat Persema dikalahkan oleh Arema, di mana 3 gol yang diciptakan oleh Arema ke gawang Persema ini ketiga-tiganya bermula dari proses serangan yang memang dilakukan dari sektor kanan pertahanan Persema yang salah satunya diisi oleh Zainal Ikhwan. Karena itu memang menjadi tugas berat bagi Seme untuk bisa melapis Zainal Ikhwan pada saat pemain ini melakukan atau membantu serangan. Kembali bola daerah kepada Pato Morales. Masih Pato Morales, kita lihat memberikan bola ke dalam kotak penalti. Masih ada Amarildo Souza. Berhasil disundul dengan baik oleh Suroso kali ini. Ya, duel kita lihat tadi antara Jeffrey Dwi Hadi dan juga Brima Pepito Sanusi. Ya, lompatan yang terlalu tinggi dari Jeffrey. Dan pengalaman kita lihat. Ya, di sini kita lihat ya, Jeffrey tampaknya ditugaskan untuk lebih menjaga daerah tengah daripada menyerang. Sehingga kita melihat bagaimana seorang Pato Morales pun harus turun ke belakang menjemput bola. Namun sekali lagi di sini kita melihat tidak mudah ya untuk menembus lini pertahanan Persema Malang. Handsball sepertinya. Namun kita tidak melihat siapa yang handsball sebenarnya. Patricio Morales atau Kaseme. Kalau sekilas tadi kita melihat tampaknya, ya, dalam tayang ulang kita lihat. Iya, tampaknya Seme kita lihat pada saat. Ya, sebuah pengamatan yang cukup jeli dari wasit Yandri. Ya, melihat bagaimana Pierre Seme Patrick berada ini juga bukan sesuatu yang disengaja ya. Kita tahu bagaimana Patrick juga tadi melindungi daerahnya agar Pato tidak bisa lewat. Tapi ini adalah kesempatan yang sangat emas tentunya bagi Kediri. Kita tahu mereka memiliki eksekutor-eksekutor yang handal. Yang pertama tentunya Amarildo Souza. Tapi kita melihat juga ada di sini Mekan Nasirov. Tampaknya ia pun memiliki kualitas tendangan yang mumpuni. Menarik untuk melihat hasil akhir dari proses ini. Ini adalah kesempatan yang sangat potensial terjadi gol bagi Kediri apabila mereka bisa mengoptimalkannya. Mekan Nasirov. Ya, nyaris hanya beberapa senti dari mister gawang Iko Mangputra. Satu tendangan yang terarah dari Mekan Nasirov, pemain asal Turkmenistan. Kita melihat ya, ini bukanlah tugas rutin bagi Nasirov sehingga ia pun tidak bisa mengarahkan bolanya, hanya menggunakan power. Ada opsi sebenarnya tadi bagi Amarildo yang memang merupakan spesialis tendangan bebas untuk melakukan chop ball dengan kaki kirinya yang biasa ia lakukan bersama Persijap Jepara musim lalu. Ya, Robi Gaspar kita lihat tampak memberikan arahan kepada rekan-rekannya dalam sebuah kesempatan tendangan bebas yang diperoleh oleh Persema. M. Kasan Soleh
Kembali direct ball yang langsung menuju kepada daerah pertahanan Persik Kediri. Tidak efektif, lebih dekat kepada gawang Herman Batak. Gunawan Dwi Cahyo. Kita lihat di kejauhan bagaimana tidak ada space atau juga ruang yang kosong di tribun Stadion Brawijaya Kediri. Wow, sebuah blunder kali ini ada Jeron Feliciano, masih Jeron Feliciano. Oh, iya, sayang saja sekali. tadi. Kita lihat kembali bagaimana sebuah upaya serangan balik yang dibangun oleh para pemain Persema melalui Jairon, melalui sektor kiri pertahanan Persik Kediri untuk kedua kalinya membahayakan gawang tuan rumah. Namun kali ini umpan yang coba dilepaskan oleh Jairon kepada Brima Pepito masih bisa ditahan oleh para pemain belakang Persik Kediri. Sebuah sepak pojok bagi Persema Malang. Berhasil diamankan oleh Herman Batak. Kali ini sebuah counter attack atau serangan balik dari Amarildo Souza bagi Persik Kediri. Terlalu jauh. Namun kita melihat juga di sini determinasi dari seorang Pato Morales dalam mengejar bola. Iya, Dan juga skill individunya. Luar biasa kita lihat bagaimana sebuah ball handling dari Pato Morales. Siswanto kali ini. Jeron Feliciano. Kembali bola daerah kepada Siswanto. Lebih dekat kepada John Kugebe Onorionde. Ya, terlalu deras umpan yang dilepaskan tadi sehingga Siswanto tampaknya begitu kesulitan untuk mengejar bola tersebut dan menguasainya. Amarildo Souza kepada Kusel Yuli. Pelanggaran dari Zainal Ihwan. Ya, dua tim ini memiliki kesamaan. Sama-sama mencoba melakukan sebuah perubahan dalam skema permainannya. Zainal Ihwan, seorang penyerang, ditempatkan sebagai seorang bek kanan oleh pelatih Subangkit dan cukup sukses. Mekan Nasirov, seorang gelandang menyerang yang juga biasa bermain di sektor penyerangan melalui sayap. Dimainkan di sektor bek kanan dan juga cukup sukses bersama Persik Kediri. Ya, kembali kita lihat Siswanto lebih memilih untuk langsung melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Walaupun sebenarnya masih ada Jairon. Iya, dia lebih memilih untuk melepaskan tendangan. Kita lihat sebenarnya Jairon berdiri begitu bebas. Kalau saja dia Siswanto lebih sabar. Karena ada dua pemain Persema yang ikut melakukan serangan ke daerah atau area penalti dari penjaga gawang Herman Batak. Oh, Cukup keras kita lihat tadi. cukup keras kita lihat bagaimana Mekan Nasirov beradu kaki dengan M. Hasan Soleh. Ya, kita lihat. Oh, iya. Sesuatu yang saya kira cukup berbahaya ya. Setidaknya memang dalam situasi seperti ini tampaknya memang para pemain harus lebih hati-hati karena ini akan berisiko sangat besar. Walaupun memang merupakan satu resiko yang harus dihadapi oleh seorang pemain. Ya, kita lihat juga ya bagaimana Persema Malang juga sudah berhasil meredam tempo dari para pemain Kediri. Justru sekarang mereka yang tampaknya sedikit nyaman dalam melakukan passing dan juga kita melihat lambat tapi pasti juga mulai menemukan percaya diri. Cukup solid juga lini belakang Persema. Tanpa kompromi, setiap kali ada bola yang masuk ke kotak penalti. Iya, cukup kesulitan juga tampaknya Husnul Yuli
menghadang atau menghentikan pergerakan dari Siswanto. Iya. Oh, sempat terinjak, kita lihat. Ya, oh. Ya, walaupun tanpa kesengajaan, kita lihat bagaimana di kaki dari Kusnul Yuli sempat menginjak kaki dari Siswanto. Sementara ini seorang Sakti Sinaga langsung disiapkan oleh pelatih Gusnul Yakin dan membuat para penonton mulai meneriakkan namanya untuk langsung dimasukkan oleh pelatih. Menjadi seorang idola baru Sakti Sinaga yang juga pernah sukses bersama PSMS Medan, membawa PSMS Medan menjadi runner-up Liga Indonesia 2007. Lagi Mendra Harjo, Meka Nasirov. Kembali lagi Mendra Harjo. Ada Suroso tadi melakukan sebuah intercept. Langsung bola daerah kepada Jeron Feliciano. Masih Jeron Feliciano. Ada Gunawan Dwi Cahyo. Datang kali ini Siswanto. Kembali Jeron Feliciano, Siswanto kembali. Iya, apa yang terjadi? Kita lihat Jairon. Iya, pelanggaran tanpa bola dilakukan oleh Gunawan Dwi Cahyo. Inilah dia anak muda yang tampaknya memang masih cukup memiliki emosi yang tinggi. Ya, satu keputusan yang menurut saya sangat tepat dikeluarkan oleh wasit Yendri. Bagaimana tadi Gunawan melakukan satu pergerakan yang akhirnya menjatuhkan Jairon. Kita lihat, tidak ada bola. Ya, kita lihat 5-7 menit terakhir ini tampaknya memang tekanan justru lebih banyak ke daerah pertahanan dari Persik Kediri. Ini menunjukkan bahwa Persema sudah mampu keluar dari tekanan dan sebuah penyelamatan sambil terbang dari Herman Batak lewat tendangan Robi Gaspar. Ya, Robi Gaspar juga memang memiliki kualitas eksekusi tendangan bebas yang sangat baik. Kali ini pun ia menunjukkan bahwa level eksekusinya sangat baik dan juga melewati pagar pemain. Namun di sana juga kita melihat ada seorang Herman Batak yang juga musim ini saya melihat tampil sangat impresif dengan Persik Kediri. Penjaga gawang juga yang beberapa kali mampu menyelamatkan Persik Kediri dari kekalahan. Oh, ya, satu kesalahan yang nyaris saja mampu dimanfaatkan oleh Persik Kediri. Kesalahan yang dilakukan oleh pemain Persema. Robi Gaspar kali ini. Jeron Feliciano. Robi Gaspar tadi maksudnya kepada Bima Sakti, direbut oleh Amarildo Souza. Siswanto kali ini. Kusnul Yuli. Jeffrey Dwi Hadi. Yongki Adiwibowo. Kembali berikan bola kepada Kusnul Yuli. Umpan dalam kotak penalti. Pierre Samuel Patrick. Ya, pemain yang satu ini juga menjadi elemen penting dalam pertahanan Persema Malang, dan kita melihat di sini Sakti Sinaga begitu cepat tampak dimasukkan ke lapangan permainan, dan yang ditarik adalah Suswanto yang juga kita melihat ada 2 kali melakukan miss passing sehingga tadi hampir dimanfaatkan oleh Persema Malang. Ya, inilah dia Sakti Sinaga, top skor dengan 5 gol bagi Persik Kediri. Sudah mencetak 1 hat-trick ketika mereka menghancurkan Persiwa Wamena dengan skor 3-0. Ya, dan dengan masuknya Sakti, tentu di sini kedua striker lainnya yaitu Yongki dan juga Patricio Morales tampaknya akan bermain lebih melebar dengan seorang Sakti Sinaga sebagai target man.
Ya, dengan ditariknya Suswanto dan masuknya Saktiawan Sinaga, ini tentunya juga harus menjadi perhatian yang lebih serius dari lini pertahanan Persema. Karena dengan menempatkan 3 striker, tentunya kesempatan bagi Persik Kediri untuk memberikan tekanan yang lebih dalam lagi ke area penalti dari Persema akan lebih banyak dan lebih membahayakan. Balik Gunawan Dwi Cahyo. Yongki Ariwibowo kita lihat berduel dengan Pierre Saint Patrick. Inilah dia Saint Patrick yang juga menjadi kekuatan musim lalu dari Persema yang meloloskan tim ini promosi ke Liga Super. Amarildo Souza. Terpleset kita lihat Sakti Sinaga. M. Kamri kali ini. Brima Pepito Sanusi. Dicuri bola tadi oleh Amarildo Souza. Jeffrey Dwi Hadi. Kembali kita lihat kali ini adalah kerjasama triangle dari Yongki Ariwibowo dan juga Sakti Sinaga dan Sakti Sinaga. Ya, satu percobaan dilakukan oleh Saktiawan Sinaga. Ya, barangkali yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam pertandingan ini kondisi dari Saktiawan Sinaga memang benar-benar sudah fit? Setidaknya ini juga patut diperhatikan karena ketajaman dan kemampuan untuk bisa bermain maksimal dari Saktiawan Sinaga tentunya harus ditunjang juga oleh stamina dan juga kondisi fisik yang bagus. Karena kita mendengar bahwa beberapa hari lalu sebelum pertandingan ini dia mengalami atau menderita diare. Kembali AW1 mengangkat bendera, kali ini kepada Sakti Sinaga yang musim lalu mencetak 14 gol bagi Persik Kediri. M. Kamri kali ini. Jeron Feliciano. Kembali lagi kepada M. Kamri. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada John Kugebe Onorionde. Serangan balik kali ini dari Pato Morales. Maksudnya tadi kepada Yongki Ariwibowo. Brima Pepito Sanusi. Kembali kali ini Siswanto. Masih Siswanto. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat memang bagaimana para pemain dari Persik Kediri sama sekali tidak mau mengambil resiko memberikan ruang tembak bagi seorang Siswanto. Ya, karena memang penampilan yang cukup impresif menurut saya yang diperlihatkan oleh Siswanto. Ya, ternyata wasit tidak melihat ini sebagai sebuah pelanggaran. Walaupun tadi sebenarnya ada sedikit tackling yang dilakukan oleh Gunawan dalam upaya dia menghentikan pergerakan dari Siswanto untuk memasuki area penalti. Ya, kita lihat bagaimana Siswanto dan juga bersama M. Kasan Soleh pernah menjadi kekuatan Persikapas Pasuruan bersama Subangkit ketika mereka menjadi tim yang lolos ke semifinal Liga Indonesia di tahun 2006. Ya, kita melihat ada kesalahan sendiri yang dilakukan oleh para pemain Persik Kediri dan tampaknya Amarildo Souza menunjukkan bagaimana sulitnya di menit-menit awal dan juga menjelang akhirnya babak pertama. Para pemain Kediri yang sudah bekerja keras tampak juga belum mampu menembus
penjaga gawang I Komang Putra. Dan kali ini justru mereka lah yang memperoleh sebuah peluang untuk mencetak gol. Oh, kita lihat pelanggaran cukup keras dari Suroso tadi. Ya, harus diberikan sebenarnya sebuah peringatan. Iya, dan memang sangat membahayakan kalau kita lihat Suroso. Walaupun memang dalam situasi seperti ini cukup sulit untuk bisa mengerem pergerakan pada saat dia mengangkat kaki. Tapi sebenarnya masih bisa dihindari. Kita lihat, iya. Ya, ini termasuk professional foul ya. Karena kita melihat tidak ada niat untuk merebut bola. Jelas sekali kita tadi melihat kaki yang sangat tinggi dan sangat beruntung juga bagi Suroso ya hanya memperoleh sebuah kartu kuning. Apalagi ini adalah sebuah pelanggaran yang juga bisa membahayakan seorang Yongki Ariwibowo. Ya, barangkali yang satu hal yang harusnya diingat juga adalah bagaimana para pemain untuk kembali mengingat bahwa melindungi pemain lawan juga merupakan maksudnya melindungi dari bahaya cedera tentunya. Ini juga patut menjadi perhatian bagi para pemain. Tentu saja cedera bukan saja terhadap pemain lawan tapi juga bisa berakibat kepada pemain itu sendiri jika sampai melakukan hal-hal yang justru membahayakan. Brima Pepito Sanusi. Masih Brima Pepito Sanusi. Direbut tadi bola. Kali ini boleh dikuasai oleh Gimin Raharjo. Kusnul Yuli. Dua pemain dari Persik Kediri tadi duel dengan MK Sansoleh. Robi Gaspar. Jenal Ihwan. Jeron Feliciano. Masih Jeron Feliciano. Siswanto. Sangat sulit kita lihat Siswanto melakukan pergerakan. Dua pemain langsung menutup ruang geraknya. Ya, pemain yang satu ini memang cukup menyulitkan para pemain belakang Kediri dan beruntung juga tadi bagi Kediri bahwa mereka seharusnya ini adalah sebuah tendangan bebas ya bagi Persema Malang. Kita melihat bagaimana tadi pergerakan Siswanto sedikit terhadang. Namun secara keseluruhan kita melihat taktik Persema Malang di babak pertama cukup sukses untuk sementara. Mereka berhasil meredam permainan menyerang tim tuan rumah. Sehingga juga tempo permainan yang tadinya begitu cepat justru menurun menjadi sangat lamban. Inilah yang tampaknya yang juga merisaukan pelatih Gusnul Yakin. Bagaimanakah sebuah perubahan drastis dari anak buahnya, dari permainan yang menyerang dan cepat menjadi permainan yang lamban. Sebuah taktik dari Coach Subangkit yang untuk sementara sukses. Meka Nasirov. John Kugebe Onorionde. Robi Gaspar. MK Sansoleh. Langsung MK Sansoleh berikan bola kepada M. Kamri. Ada John Kugebe Onorionde. Meka Nasirov. Wow. Kontrol bola dari Jeffrey Dwi Hadi tadi kurang baik. Kurang dari 1 menit waktu normal.
Derby Jatim di Stadion Brawijaya Kediri antara Persik Kediri menghadapi Persema Malang. Dua tim yang hanya berbeda 4 peringkat di dalam papan atas klasemen Jarum Indonesia Super League. Kembali kali ini MK Hasan Soleh. Umpan panjang menuju kepada Bima Pepito Sanusi. Ya, sejauh ini juga kita belum melihat peran sentral dari Bima Pepito yang selama ini juga menjadi tulang punggung penyerangan dari Persema Malang. Tampak porsi bola lebih banyak diberikan kepada seorang Jairon. Meskipun kali ini ia melakukan pelanggaran, tapi kita melihat bagaimana porsi bola pada saat Persema menyerang lebih banyak diberikan kepada seorang Jairon Feliciano yang cukup produktif juga bersama Persema Malang musim ini. Pato Morales kali ini, umpan kali ini semua peluang dan gol! Yongki Ariwibowo berhasil mencetak gol dan merubah kedudukan menjadi 1-0 dan merupakan gol yang keempat bagi Persik Kediri. Ya, satu serangan yang dibangun dengan baik oleh para pemain tuan rumah Persik Kediri. Kita lihat bagaimana pada akhirnya serangan-serangan yang mereka bangun melalui sisi kanan pertahanan dari Persema Malang pada akhirnya mampu diterobos dan juga memberikan satu peluang yang akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Yongki Ariwibowo dengan satu tandukan yang, ya, kita lihat bagaimana tayangan ulang sebuah tendangan atau umpan yang dilepaskan oleh Patricio Morales begitu memanjakan. Sebenarnya kita melihat di sini bagaimana posisi seorang Yongki Ariwibowo yang begitu bebas. Kita melihat ya begitu pintar mencari posisi yang bebas pada saat Pato Morales tadi sudah menguasai bola, sehingga kita melihat praktis perlawanan yang diberikan juga tidak cukup untuk menghentikan seorang Yongki untuk mencetak gol. Dan kita melihat bagaimana efek dari 3 pemain depan yang bermain bagi Persik Kediri sejak dimasukkannya seorang Sakti Sinaga akhirnya membuahkan gol sebelum babak pertama ini berakhir. Berkeburu suasana di Stadion Brawijaya Kediri lewat gol dari Yongki Ariwibowo, seorang penyerang muda yang masih berusia 20 tahun. Babak pertama Derby Jatim Persik Kediri menghadapi Persema Malang telah usai 1-0. Sementara babak kedua ini, dan inilah dia kick off babak kedua. MK kali ini bagi Persema Malang. Jairon Feliciano, Suroso, M. Camry, Robi Gaspar, pelanggaran tadi dari Legimin Raharjo. Subangkit juga pernah menjadi pelatih tim nasional U16 Indonesia. Kembali dengan bebas kali ini, dan juga ada Semi Pierre Patrick, Robi Gaspar. Masih ada Gunawan Dwi Cahyo tadi. Sepak pojok bagi Persema Malang. Sundulan dari Semi Pierre Patrick masih belum mengarah.
Kita lihat bagaimana sebuah sepak pojok melengkung menuju kepada Semi Pierre Patrick. Bola ke dalam kepada Bima Sakti. Jeffrey Dwi Hadi. Bima Sakti. Zainal Ihwan. Oh, berbahaya. Hampir saja kita lihat salah komunikasi di barisan pertahanan. Betul, memang terjadi salah komunikasi kita lihat antara penjaga gawang Herman Batak. Bagaimana umpan ke depan gawang yang dilepaskan oleh Zainal Ihwan gagal dari tidak terjangkau oleh Oke John, dan upaya dari Nasirov, Meka Nasirov untuk memblok bola tersebut juga gagal. Sementara kita lihat Herman Batak juga tidak melakukan reaksi. M. Zainal Ihwan. Lalu Yongki Ariwibowo kita lihat. Didorong tadi oleh Zainal Ihwan, pelanggaran. Tendangan bebas bagi Persik Kediri yang diambil oleh Amarildo Sousa. Ya, Amarildo Sousa perlu waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan Persik Kediri. Sakti Sinaga tadi. Sakti Sinaga kembali bola Meka Nasirov. Iya, kita lihat lagi-lagi sebuah kemelut yang baru saja terjadi di mulut gawang Persema. Ini mengancam gawang dari Iko Mangputra. Tidak ada pilihan bagi Persema kecuali terus melakukan ofensif, melakukan tekanan demi tekanan untuk mengejar ketinggalan mereka. Walaupun resiko besar menjadi ancaman buat mereka, karena Persik Kediri tentunya juga belum puas dengan keunggulan 1-0 ini. Bagi Persik Kediri, seperti yang diutarakan oleh pelatih Gustul Yakin, mereka berusaha untuk meraih poin dalam partai kandang terakhir mereka menghadapi Persema Malang ini. Karena dalam partai kandang berikutnya, di mana mereka akan menghadapi Arema Malang, tapi kemungkinan pertandingan tidak akan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri pada tanggal 20 Januari 2010. Yongki Ariwibowo kali ini, masih Yongki Ariwibowo berikan umpan datar, masih ada Robi Gaspar tadi yang langsung saja melakukan sebuah intercept bola. Ya, Robi Gaspar sampai harus turun ikut membantu pertahanan pada saat para pemain Persik Kediri melakukan serangan bertubi-tubi. Kita lihat bagaimana Herman Batak. Dan dalam pertandingan berikutnya Persik Kediri memang akan mengalami sedikit masalah. Karena Gunawan Dwi Cahyo, stopper tim dari Persik Kediri yang tampil cukup baik dalam beberapa pertandingan bersama dengan Persik Kediri musim ini, dia akan tidak bisa tampil dalam duel menghadapi Arema Malang karena telah terakumulasi kartu kuning. Robi Gaspar kali ini. Kembali pelanggaran terjadi. Ya,
Satu dorongan dari Jeffrey Dwi terhadap M. Kamri menghasilkan tendangan bebas bagi Persema. Agak jauh dari daerah penalti jaga gawang Herman Batak. Apakah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Persema? Kita lihat di mulut gawang ada, atau di daerah 16 ada Pepito dan juga ada Jairon Feliciano. Suroso kali ini. Ya, ini adalah skema yang berbeda dari Persema Malang. Memang eksekutor ulung di sini adalah seorang Robi Gaspar dan juga Bima Sakti, namun kali ini tampaknya ada sebuah skema yang biasa dilakoni di latihan. Suroso mencoba melakukan syuting dari jarak jauh, dan kita melihat sayang sekali peluang yang terbuang dari Persema Malang. Pato Morales. Masih di semi Pierre Patrick. M. Kamri. Jairon Feliciano. Kembali lagi masih tadi kepada M. Kamri. Ya, salah pengertian sepertinya, sehingga justru kandas. Ya, baik sekali di sini taktik offside yang diperagakan oleh para pemain Persema Malang. Meskipun ini adalah taktik yang sangat riskan, mengingat Yongki dan juga Pato Morales adalah tipe penyerang yang mampu memanfaatkan sejengkal space pun, sejengkal ruang gerak ekstra. Namun hingga saat ini juga masih cukup efektif taktik offside yang diperagakan para pemain belakang Persema Malang. M. Kamri masih. Robi Gaspar. Wow. Mengarah ke gawang tadi. Robi Gaspar. Ya, saya kira satu percobaan yang tadi dilakukan oleh Robi Gaspar dengan dalam tayang ulang. Tendangan kaki kiri yang mengarah ke gawang Herman Batak. Ya, sempat terlepas dan kita lihat sangat berbahaya. Kalau saja Jairon tadi lebih cepat menyongsong bola lepas dari tangkapan Herman Batak, saya kira akan menjadi satu malapetaka bagi Persik Kediri. Dia harus mendapatkan perawatan. Kita lihat kepala dari Herman Batak. Adalah dia Robi Gaspar yang pernah berbaju Persiba Balikpapan bersama dengan Brima Pepito Sanusi. Ya, peran Robi Gaspar juga di pertandingan kali ini sangat impresif. Kita lihat ia tidak lagi ditempatkan sebagai pemain belakang, namun kali ini ia diberikan peran yang lebih menyerang dan peragaan passing yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Robert Gaspar di pertandingan kali ini. Namun sayang belum menemukan target seperti Brima Pepito ataupun Jairon. Bima Sakti dari melakukan pelanggaran bagi Amarildo Sousa. Harus diulang, tendangan bebas karena belum mendapatkan fluid dari wasit Yandri. Maksudnya tadi kepada Sakti Sinaga. Amarildo Sousa. Kembali Amarildo Sousa. Maksudnya berikan bola kepada pergerakan yang dilakukan oleh Pato Morales. MK Hasan Soleh.
Jairon Feliciano yang dituju tadi oleh Zainal Ihwan. Wow, hampir saya tadi sundulan prima Pevito Sanusi. Iya, berbahaya. Lagi-lagi gawang Herman Batak terancam lewat bukan lewat satu serangan yang justru dilakukan oleh pemain-pemain Persema, tapi justru oleh pemain Persik Kediri yang sedikit melakukan kesalahan. Ya, di babak kedua juga kita melihat para pemain Kediri memang memberikan inisiatif kepada Persema untuk lebih banyak melakukan serangan. Dan tampak motif kali ini bagi Kediri adalah hanya melakukan serangan balik, memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh para pemain depan mereka, tridente di depan yang dipasang. M. Kamri, Jeffrey Dwi Hadi bagi Persik Kediri. Siswanto, Robi Gaspar. Wow, berbahaya. Terlepas tadi, itulah dia salah satu hal yang sangat berbahaya dari seorang penjaga gawang apabila keluar untuk menjemput bola. Ya, 2 kali kita melihat tangkapan yang tidak sempurna dari penjaga gawang Herman Batak. Membuat situasi di mulut gawang Persik Kediri ini begitu rawan. Kita lihat. Iya, pada saat dia mencoba menyongsong bola, di situ ada Jairon yang tentu saja berupaya untuk mengganggu pergerakan dari Herman Batak. Zainal Ihwan, Robi Gaspar, kembali Zainal Ihwan, Jairon Feliciano, hujan mengguyur dan sebuah peluang tadi. Persema Malang dalam guyuran hujan yang cukup lebat di Stadion Brawijaya Kediri. Ya, dalam kurun waktu 3 menit kita melihat Persema 2 kali memiliki peluang emas. Dan itu semua memang dikarenakan lebih beraninya para pemain tengah untuk membantu penyerangan. Kita melihat selain Robi Gaspar juga di sini ada Siswanto dan juga M. Kamri yang sangat rajin untuk menyisir daerah pertahanan Persik Kediri. Dan situasi hujan akan sangat sulit bagi para pemain. Dan kita melihat di sini tampaknya Yongki mungkin tidak jelas apa yang terjadi di sini. Dan situasi hujan begini tentunya sangat berbahaya bagi para penjaga gawang. Kita lihat tadi bagaimana Herman Batak juga tidak mampu melindungi bola secara sempurna, sehingga hampir saja Jairon mencetak gol. Sangat menarik untuk melihat apakah pelatih dari kedua tim melakukan perubahan strategi dengan kondisi hujan seperti ini. Lebar ke dalam kali ini bagi Persema Malang yang berusaha untuk menciptakan sebuah rekor baru, menaklukkan Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri, karena dalam 6 kali pertemuan terakhir Persema Malang selalu takluk dari Persik Kediri apabila pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri. Ya, kita lihat ada pergantian pemain bagi Persik Kediri.
Ya, cukup sulit memang bagi Siswanto untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Karena selain marking yang cukup ketat yang diberikan oleh pemain-pemain tuan rumah, membuat Siswanto sulit untuk bisa bergerak leluasa. MK Sansoleh, Jano Feliciano, Robi Gaspar, berubah arah dia. Jenal Ihwan keluar menyerang memang para pemain dari Persema Malang di babak kedua ini. Sepertinya tidak ada pilihan lain untuk bisa menyamakan kedudukan. M. Kamri, umpan ke tiang jauh. M. Kamri cukup kosong. Jano Feliciano dan sebuah peluang emas dari Brima Pepito Sanusi terbuang sia-sia karena sundulannya melebar dari gawang Herman Bata. Ya, bagaimana satu serangan yang dibangun dengan begitu apik kita lihat. Bermula dari pergerakan Siswanto yang kemudian memberikan umpan kepada M. Kamri dan meneruskannya kepada Jairon. Kemudian tidak berhasil diselesaikan dengan baik oleh Brima Pepito, walaupun sudah berada dalam posisi yang begitu bagus untuk meneruskan bola melalui tandukan kepalanya tadi. Sayang sekali, satu upaya untuk menyamakan kedudukan gagal dilakukan oleh Persema Malang. Pelanggaran tadi dari Wawan Widiantoro terhadap Jenal Ihwan. Dengan bebas kali ini Pierre Samuel Patrick. Wawan Widiantoro yang tampaknya masuk menggantikan Yongki Ariwibowo. Amarildo Sousa kali ini. Wawan Widiantoro dipotong dari bola oleh Jenal Ihwan. Lagi Minta Harjo, Suroso, ya tentunya akan lebih sulit bermain dalam situasi hujan seperti ini. Selain lapangan yang licin tentunya, penguasaan bola ini tentunya juga akan lebih sulit. Ya, namun kita melihat dengan kondisi hujan ini, tampaknya juga strategi permainan Kediri sedikit berubah. Dari sebelumnya mereka memberikan inisiatif kepada Persema Malang, namun kali ini mereka pun yang juga melancarkan serangan cukup sporadis ke lini pertahanan Persema Malang. Sebuah taktik yang juga cukup efektif untuk menyulitkan para pemain Malang agar bisa berfokus untuk menyamakan kedudukan. Sehingga kita melihat ini pun akan menguras stamina dari para pemain Persema Malang yang sebenarnya lebih terbebani karena harus mengejar ketertinggalan. Faktor stamina tentunya akan sangat berperan menjelang berakhirnya pertandingan ini dalam kondisi hujan. Kondisi yang biasanya membuat seorang pemain bekerja ekstra keras. kita lihat bagaimana Persikmania sama sekali tidak terganggu dengan hujan yang begitu deras yang mengguyur Stadion Brawijaya Kediri. Mereka tetap semangat untuk memberikan dukungan kepada tim Macan Putih Persik Kediri ini. Kusnul Yuli Kurniawan, Patricio Pato Morales, kembali kepada Kusnul Yuli. Sakti Sinaga. Masih Sakti Sinaga kita lihat. Ya, sayang sekali kita melihat Sakti tampak tidak fokus. Melihat ada rekan-rekan yang lain di sana. Padahal itu adalah peluang yang tergolong berbahaya bagi penjaga gawang Ikomong Putra. Dan tampaknya hujan yang turun tambah deras
juga tidak akan memudahkan pemain dari kedua tim untuk mengembangkan permainan. Namun kita melihat, ya bola pun tampaknya bergulir Iya. lebih lamban. Tampak sudah mulai Iya. tidak normal Betul. jalannya laju bola karena memang air yang sedikit demi sedikit sudah mulai mengenangi lapangan di Stadion Brawijaya. Dan disinilah justru peran seorang pelatih sangat diperlukan. Bagaimana ia bisa merubah strategi agar timnya pun bisa bermain dengan nyaman. Ya, dan kejelian pemain untuk bisa melakukan improvisasi. Ya, misalnya dengan tidak memainkan bola-bola atau mengirim umpan dengan bola-bola menyusur tanah. Wow, hampir tadi bola dikuasai oleh Sakti Sinaga. Jeron Feliciano, Siswanto. Kerjasama Siswanto dengan Jeron Feliciano. Memilih melakukan sebuah tendangan langsung, walaupun tadi ada M. Kamri yang membuka ruang di sebelah kanan pertahanan Persik Kediri. Ya, memang ini sulit ya bagi Siswanto untuk kembali memberikan umpan karena kita melihat yang pertama adalah kondisi lapangan yang sudah tergenangi air dan juga tentunya dengan melakukan syuting dari jarak jauh diharapkan juga Herman Batak mungkin melakukan sebuah kesalahan. Dan kita melihat bagaimana para pemain Persema Malang, ya sebuah pelanggaran kepada... Tampaknya memang ditunggu oleh Robi Gaspar supaya dia dilanggar oleh pemain lawan. Ya, dan kita lihat memang Robi Gaspar adalah pemain yang sangat berpotensial untuk menyusun serangan dengan bola-bola umpan panjang ya. Kita tahu pemain asal Australia ini memiliki potensi melakukan umpan-umpan jarak jauh yang sangat berkualitas. Ya, kita melihat kembali sebuah umpan diagonal yang sangat jauh dari seorang Robi Gaspar. Namun sayang tidak tertuju kepada seorang target man. Saktiawan tampaknya. Ya, kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana Sakti Sinaga meringis kesakitan dalam duel perebutan bola dengan Zainal Ikhwan. Ya, sebenarnya memang gangguan yang diberikan oleh Zainal Ikhwan juga tidak begitu keras. Namun tampaknya juga sedikit salah posisi dari Sakti Iya. pada saat dia menguasai bola. Posisi sementara yang tentunya belum aman bagi Persik Kediri. Situasi 1-0 dengan kondisi tim lawan yang terus-menerus melakukan serangan. Ya, pelatih Persema Subangkit harus rela berbasah-basahan diguyur oleh air hujan untuk terus memberikan instruksi kepada para pemainnya. M. Kamri kali ini, Jeron Feliciano, Jeffrey Dwi Hadi, Amarildo Sousa, Sakti Sinaga, peluang kali ini dari masih Pato Morales, kebalikan maksudnya tadi kepada Sakti Sinaga. Ya, bagaimana kita melihat tadi sebuah peluang yang dimiliki oleh Wawan Widiantoro. Baik sekali Siswanto, kita melihat pergerakan pemain yang satu ini begitu mobile bagi Persema Malang di pertandingan kali ini. Ia terus menyisir dari kiri maupun ke kanan ataupun dari tengah. Satu pemain yang sangat berpotensial untuk menghadirkan malapetaka.
bagi Persik Kediri. Bersama juga dengan M. Kamri. Kita melihat kolaborasi antara ketiga pemain ini begitu baik. Kembali Siswanto yang memperoleh porsi bola. Ya, kali ini justru pelanggaran dilakukan oleh Jairon terhadap Oke John. Ya, terlihat tidak ada komunikasi yang begitu baik antara Jairon dan juga Brima Pepito Sanusi. Di pertandingan kali ini lihatlah, ada sebuah teguran dari Brima Pepito yang tampak begitu gusar dengan kontribusi yang sangat minimal dari Jairon ke Pepito. Ya. Tidak seperti biasanya di mana kedua pemain ini memiliki kerjasama yang sangat baik. Ya, Kita memang. melihat di sini bagaimana Jairon yang akhirnya melanggar Oka John. Sebuah situasi yang tentunya tidak menguntungkan bagi Brima Pepito, di mana ia pun dikenal sebagai target man yang sangat subur bagi Persema Malang di divisi utama musim lalu. Gunawan Dwi Cahyo tadi tanpa kompromi langsung saja membuang setiap bola yang memasuki daerah pertahanannya. Brima Pepito Sanusi, Jenal Ihwan, masih Jenal Ihwan yang sudah keluar menyerang. Robi Gaspar sedikit bermasalah memang aliran bola apabila memainkan bola dari kaki ke kaki. Memasuki pertengahan babak kedua, memang terlihat sekali tempo permainan sedikit menurun. Ini juga tidak terlepas dari faktor stamina dari para pemain yang tampaknya mengalami penurunan cukup drastis. Tampaknya juga hujan sudah reda dan sepertinya tidak lagi mengguyur lapangan dari Stadion Brawijaya ini. Setidaknya ini menjadi keuntungan bagi kedua tim untuk kembali bermain seperti pada apa yang mereka perlihatkan sebelumnya, walaupun lapangan masih tetap tergenang air dan juga masih sangat licin. Oh, iya, kembali satu peluang. Kali ini melalui Seme. Hanya melewati mistar gawang dari Herman Batak. Ya, dan ini juga adalah inisiatif yang baik dari Iya. Semi untuk naik ke depan menyerang. Pemain yang satu ini sebenarnya diinstruksikan untuk menjaga para penyerang Kediri. Ya, sebenarnya sudah Ya. mengarah ke gawang. Hanya saja memang masih sedikit meninggi. Ya, cukup efektif juga kita melihat penyerangan yang dikembangkan oleh para pemain Persema Malang. Meskipun kita melihat pertandingan hanya tinggal tersisa 15 menit. Namun kita melihat faktor stamina juga tampaknya tidak terpengaruh kepada para pemain Malang. Ini sedikit berbeda tentunya dari para pemain depan Kediri yang lebih banyak menunggu bola di depan, tidak ada lagi pemain belakang yang turun ke belakang. Ya, tampak sebuah gesekan di sini antara Sakti Sinaga dan juga M. Kasan Soleh. Kembali kartu kuning dikeluarkan kali ini kepada M. Kasan Soleh. Dengan bebas. Ya, kita lihat apa yang terjadi pada pelatih Persik Kediri, Gusnul
yakin. Sepertinya tampak terjadi sesuatu. Kembali ke umpan dalam kotak penalti. Kita lihat bagaimana Pato Morales tadi sudah cukup menunggu bola yang dikirimkan tadi oleh Amarildo de Souza. Ya, kita melihat ya di sini bagaimana para pemain Persema tampak begitu determinan, tidak terpengaruh akan faktor stamina yang mulai menurun. Jairon di sini khususnya diberikan tugas yang cukup berat, dan di sini kita melihat tampak pelatih Gus Nul yakin dari Persik Kediri. Ya, Gunawan Dwi Cahyo kita lihat masih meringis kesakitan dalam duelnya dengan Jairon Feliciano. Ya, Jairon juga adalah pemain yang sangat determinan, apalagi kali ini timnya tertinggal 1 gol, sehingga kita melihat ia menggunakan segala cara agar melewati Gunawan, pemain yang juga tampil sangat impresif di pertandingan kali ini, menjaga sekaligus 2 striker yaitu Jairon dan juga Brima Pepito. Robi Gaspar. Kusnul Yuli. MK Hasan Soleh. Kembali pelanggaran terhadap MK Hasan Soleh. Ya, ini taktik yang baik juga diperagakan oleh para pemain Kediri. Dan kali ini kita melihat kembali sebuah pelanggaran kepada Hasan Soleh yang dilakukan oleh Jeffrey Dwi Hadi. Paling tidak pelanggaran ini justru memperlambat irama permainan Persema Malang. Yang kita melihat sebenarnya sudah mulai terbentuk pola permainan yang sangat rapi, di mana mereka menyerang dengan cukup sporadis. M. Kamri dan juga Siswanto menjadi ekor penyerangan. Jairon Feliciano dan juga Robi Gaspar kali ini, dan juga Brima Pepito Sanusi dalam kotak penalti. Kesempatan bagi Persema Malang mendatar bola. Iya, berhasil diamankan. Masih terlalu mudah bagi Herman Batak untuk menangkap bola yang tadi dilepaskan oleh Jairon Feliciano. Oh, iya. Saya kira sangat berbahaya. Nyaris saja bola melewati kepala dari Herman Batak. Dan nyaris saja tidak terjangkau. Sakti Sinaga kita lihat masih akselerasi dari Sakti Sinaga, berikan bola kepada Amarildo Souza. Tidak dalam kondisi kaki terkuatnya tadi Amarildo Souza mencoba mengirim bola ke tengah. Ya, namun kita melihat itu adalah inisiatif yang sangat baik dari Sakti Sinaga yang memberikan through pass yang sangat baik kepada Amarildo. Namun kita melihat memang bagi para pemain Kediri tidak penting lagi tampaknya untuk menambah gol. Yang penting adalah bagaimana mengamankan posisi keunggulan sementara. Karena kita lihat juga di satu sisi para pemain Persema juga sudah mulai mendapatkan irama permainan yang sangat baik. Penyerangan juga begitu rapi. Terburu-buru tadi bagaimana seorang MK Hasan Soleh. Pelatih Gus Nul yakin.
Kembali lemparan ke dalam. Semi Pierre Patrick. Oh. Kita lihat bagaimana tadi. Oke, John. Dan juga Jairon. Dan ya tampaknya Wawan tergeletak. Ya, kita lihat bagaimana tadi Wawan berebut bola dengan Suroso. Ya, terkena sikutan. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang ini. Tangan kanan dari Suroso pada saat mengayun mengenai dada dari Wawan Widiantoro. Dan memang cukup kerja keras pemain belakang yang satu ini, Suroso. Dia harus berjibaku untuk bisa mengamankan daerahnya dari serbuan-serbuan para pemain Persik Kediri. John Kugebe Onoriondi. Dan ini merupakan Wawan Widiantoro. Yang terlihat masih belum pulih. Karena memang tadi mengalami tabrakan yang cukup keras dengan Suroso. Pemain sudah mencetak 1 gol bagi Persik Kediri, Wawan Widiantoro. Termasuk dari salah satu skuad Persik Kediri ketika menjadi juara di tahun 2003. Yang masih bertahan sampai sekarang bersama tim Macan Putih. Amarildo Souza. Amarildo Souza. Sakti Sinaga cukup kosong kali ini. Sakti Sinaga dan Sakti Sinaga. Ya. Kita lihat bagaimana aksi dari Sakti Sinaga yang berhasil mencetak gol yang ke-6 musim ini bagi Persik Kediri. Ya, ini adalah visi dari seorang Amarildo Souza yang begitu baik melihat posisi seorang Sakti Sinaga yang berdiri bebas. Dan juga kita tahu bagaimana berbahayanya Sakti Sinaga apabila ia sudah memasuki kotak 16. Dan begitu dingin, begitu fokus seorang Sakti Sinaga meskipun pertandingan sudah akan berakhir, di mana faktor stamina tentunya mempengaruhi seorang. Lihatlah bagaimana umpan dari seorang Amarildo Souza begitu baik. Dan begitu bebas. Ya. Dan kita melihat Sakti Sinaga yang sebenarnya tidak 100% fit, pun masih begitu fokus di menit-menit akhir, melakukan syuting yang akurat, menembus gawang seorang I Komang Putra. Ya, kembali kita melihat bagaimana justru di menit-menit terakhir, lini pertahanan dari Persema Malang kembali memperlihatkan ketidaksolidannya ketika mereka asik melakukan serangan untuk mengejar ketinggalan. Ternyata ini justru mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Persik Kediri. Seperti juga halnya di babak pertama tadi, gol tercipta di menit-menit terakhir. Dan kali ini Saktiawan juga mampu memanfaatkan kelemahan dan kelengahan dari para pemain belakang Persema Malang untuk kembali mencetak gol. Ya, dan satu catatan lagi bagaimana Sakti Sinaga juga sering melakukan penetrasi apabila ada celah di lini pertahanan lawan, dan itu kembali ditunjukkan oleh seorang Sakti Sinaga. Ya, Wawan Widiantoro tampaknya dia harus keluar karena tadi memang sempat mengalami gangguan pada dadanya ketika tersikut oleh pemain belakang Persema, Suroso. Dan tampaknya harus digantikan oleh Agus Susanto. Wawan Widiantoro tadi. Dan kembali tekanan kali ini dari Pato Morales.
Jeffrey Dwi Hadi. Ya, apabila memang skor tetap berakhir dengan skor 2-0, Persik Kediri semakin memperpanjang rekor tak terkalahkan musim ini di Stadion Brawijaya Kediri. Dan juga memperpanjang rekor mereka untuk berhasil 5 kali menang atas Persema Malang dalam 7 pertemuan terakhir. Ya, kita tahu memang Persik Kediri hingga saat ini belum pernah mencatat kekalahan di kandang sendiri. Hanya ada 3 tim yang mampu menahan imbang Persik Kediri di Stadion Brawijaya, yakni Persisam Samarinda, kemudian Bontang PKT, dan juga Persipura Jayapura. Ya, masih belum menyerah. Kita melihat para pemain Persema Malang menunjukkan determinasi mereka untuk mencetak gol, dan kali ini Robert Gaspar berada pada posisi yang sangat berpotensial mencetak gol tadi. Terlihat raut wajah dari seorang Robert Gaspar yang sangat kecewa akan kerja kerasnya yang belum menghasilkan sesuatu yang positif bagi timnya. MK Soleh digantikan oleh anak muda, seorang penyerang kita lihat dari Persema Malang, yaitu Jaya Teguh Angga Warsito, nama lengkap dari pemain berusia 22 tahun. Robi Gaspar. Ya, cukup terganggu secara psikologis mental para pemain Persema Malang setelah tertinggal 2-0. Bukan hanya karena waktu yang tersisa sudah sangat sedikit, namun juga kita melihat serangkaian usaha yang mereka lakukan ke lini pertahanan Kediri tidak mampu menjebol gawang seorang Herman Batak. Tersisa beberapa detik lagi waktu normal derby Jatim di Stadion Brawijaya Kediri. Wow, Herman Batak tadi lagi sedikit ragu-ragu memang antara menangkap atau juga meninju bola. Sepak pojok yang akan dilakukan oleh MK Amri, 3 menit tambahan waktu di babak kedua. Semi Pierre Patrick. Ya, handball tampaknya, dan menjadi penalti bagi Persema Malang dari pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Agus Susanto. Ya, sebuah kerugian bagi tuan rumah Persik Kediri, karena penalti yang mereka terima ini tentunya akan jika masuk akan memperkecil ketinggalan Persema Malang. Ya, tampaknya cukup menyesal. Ya, kita lihat ini sesuatu yang tidak disengaja tentunya kembali. Agus Susanto. Ya, dan sebenarnya ini ada opsi juga dari wasit. Apakah memberikan atau tidak memberikan, namun tampaknya wasit juga cukup tegas dalam hal ini memberikan penalti. Ya, kita melihat bagaimana protes dari para pemain Kediri akan keputusan wasit. Ya, dan saya kira apapun bahwa wasit telah meniupkan peluit dan menunjuk titik putih, dan tentunya eksekusi penalti harus segera dilaksanakan tanpa harus ada protes-protes lagi. Ternyata Robi Gaspar, top skor sementara bagi Persema Malang yang akan melakukan tendangan ini. Dan Robi Gaspar, gol! Ya, cukup dingin. Satu langkah Robi Gaspar merobek gawang Herman Batak. Apa yang dilakukan oleh Robi Gaspar untuk menaklukkan Herman Batak. 1-2. Ya, ke pojok kiri atas. Ini merupakan gol yang kelima bagi Robi Gaspar untuk Persema Malang musim ini. Dua 1 skor di perpanjangan waktu atau juga tambahan waktu babak kedua. Robi Gaspar, Prima Pepito Sanusi. Oh, iya.
Kita lihat bagaimana Herman Batak keluar dari sarangnya. Irlandia Jaya Teguh Angga. John Kugebe Onorionde. Robi Gaspar kembali. Kepada Jaya Teguh Angga, sudah ada John Onorionde. Ya, derby Jatim di Stadion Brawijaya Kediri berakhir dengan skor 2-1. 2 gol dari Yongki Aribowo dan juga Sakti Sinaga. Dan dibalas lewat tendangan penalti Robi Gaspar. Inilah dia hasil dari duel derby Jatim malam hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.